jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bagaimana seharusnya menjadi saudara. Masya Allah, di segmen sebelumnya dibahas sama guru-guru kita bahwa sudah seharusnya sesama saudara itu saling mengingatkan, mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Masya Allah. Nah, tapi ada juga nih yang namanya saudara kandung ataupun saudara satu agama dan saudara satu bangsa. Jadi kita tetap sama-sama saudara nih, Masya Allah. Akan kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, ini tentang bagaimana sih kadang kita lupa sama auratnya. Nah, makanya saya mau panggilkan dulu Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, bener banget nih. Ini kan saudara bukan hanya laki-laki sama laki-laki. Kadang ada juga saudara sama perempuan gitu ya, keponakan atau apa. Nah, sebenarnya batasannya tuh gimana sih? Menjaga aurat sendiri gitu kah? Apakah dalam Islam tuh memang sebenarnya boleh kalau sesama saudara gitu? Nah, mohon penjelasannya dulu. Silakan. Guruku Ustaz Afif, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka yang pertama yang harus kita samakan persepsi dulu adalah kata saudara. Di antara kita banyak yang salah mengerti saudara. Ada beberapa daerah yang mengatakan saudara itu sepupu itu adalah saudara, ponakan itu adalah saudara. Pokoknya yang ada hubungan keluarga namanya saudara. Saudara yang kita maksud di sini adalah satu ayah, satu ibu atau satu ayah. Itu yang kita maksud dengan saudara di sini dulu. Saudara yaitu adalah satu rahim dia. Memang saudara dalam hal bahasa Indonesia yang benar. Kemudian dikatakan auratnya seperti apa. Kalau saudara yang dimaksud dalam bahasa Indonesia saudara, satu ayah satu ibu, maka dia adalah mahram. Mahram di sini ada aurat tersendirinya. Ada kadangkala orang yang melewati batas juga sehingga dia katakan satu rahim ini saudara ini maka enggak apa-apalah. Maka ternyata dalam Islam dijelaskan ternyata tentang adanya aurat terhadap yang sesama mahram pun ada auratnya. Ulama sepakat bahwasanya aurat itu ada aurat kecil, ada aurat besar. Aurat besar inilah yang ketika mahram pun tidak boleh melihatnya, yaitu di antara pusar dan juga lututnya. Maka yang boleh dipandang oleh saudara adalah yang ada di atas pusar dan juga yang ada di bawah lutut. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang boleh terlihat adalah yang biasa mengenakan perhiasan. Yang biasa mengenakan perhiasan itu biasanya adalah leher karena dia memakai kalung, telinga karena dia memakai anting, kemudian tangan sampai siku mungkin karena dia memakai gelang, kemudian kakinya. Maka inilah yang boleh dilihat oleh sesama mahram pun. Maka ini sama dengan ketika perempuan sama perempuan walaupun sesama jenis. Kemudian sama ketika seorang ayah memandang anak perempuannya. Seorang ayah memandang anak perempuannya apakah boleh dia memandang di atas pusar ke atas atau bisa dibilang dadanya. Maka dikatakan boleh-boleh saja. Kenapa? Kadangkala anak perempuan menyusui di hadapan ayahnya. Kadangkala anak perempuan dia menyusukan bayinya di hadapan ayahnya sendiri. Maka secara hukum yang tidak boleh malah di atas lutut
lutut, yang tidak boleh adalah di antara pusar sampai dengan lututnya. Ini perlu kita pelajari dan kita tekankan. Kenapa? Sekarang banyak model-model celana yang subhanallah sampai ke paha, sampai dia sangat di atas lutut gitu. Dan ini biasanya dianggap wajar dipakai di dalam rumah. Walaupun itu adalah mahram, maka dia termasuklah aurat terhadap saudara yang dianggapnya mahram tadi. Kenapa? Karena ulama sudah mengaturnya sedemikian rupa memasukkannya sebagai aurat besar. Wallahu ta'ala alam. Waduh, kita jadi tahu nih. Bahkan itu pun mahram, apalagi yang kayak sepupu, ponakan. Itu kan bukan mahram lagi. Bukan mahram lagi Ponakan ya. mahram. Ponakan mahram, tapi Iya. sepupu bukan. Nah, jadi kita harus lebih berhati-hati untuk memilih pakaian yang dipakai di rumah ya Ustaz Syam ya. Baik, terima kasih guruku, Masya Allah. Alhamdulillah nih, tema kita hari ini luar biasa nih, ini ilmu banget buat kita, makanya jamaah jangan sampai nggak nonton. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah yang ada di rumah tentunya untuk bertanya. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah nih udah ada pertanyaan dari @hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Yuk kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Izin mau bertanya nih, saya ini anak pertama dari 3 bersaudara dan saya laki-laki sendiri Ustadz. Tapi saya dan adik saya ini masih berselisih masalah warisan. Sampai sekarang masih didemin adik saya Ustadz. Saya harus bagaimana ya Ustadz? Apakah saya harus mengalah dan merelakan warisan bagian saya untuk adik saya agar tidak berselisih atau gimana nih? Wah ini kayaknya paling cocok dijawab sama Ustadz Maulana aja langsung deh. Silakan Ustadz Maulana. Izin Ustaz Afid dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang rakus akan warisan tidak ada keberkahan pada hartanya. Dan ketahuilah warisan itu adalah harta peninggalan dari orang tua yang sudah meninggal. Sekali lagi, harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal. Maka ada baiknya kembalikan harta itu kepada Allah. Harta orang meninggal itu kembalikan kepada Allah. Dan tidak boleh harta tidak ada pemiliknya. Maksudnya gimana? Maka kembalikan kepada Allah, menjadikan dia adalah warisan. Dan ketika jadi warisan sudah diaturkan ketentuan-ketentuan warisan itu. Berapa bagian laki-laki, berapa bagian perempuan. Dan itu harus disegerakan. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Sekali lagi jangan sampai menimbulkan perselisihan. Jadikanlah warisan itu bagian daripada mempererat. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian. Dan kenapa perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki. Karena laki-laki menanggung saudara perempuannya. Sekali lagi menanggung saudara perempuannya. Dalam hal ini ketakutan manusia dalam hal pembagian. Jawabannya adalah kembalikan kepada syariat. Kembalikan kepada hukum syariat Islam. Kalau memang ada perasaan kayaknya aku kasih aja adekku. Tapi sebaiknya buat hitam di atas putih karena ini berkaitan dengan harta. Ketika kita berkaitan dengan muamalah, harusnya memang ada hitam di atas putih atau sekalian ditulis. Lalu kalau memang mau penyerahan, silakan penyerahan. Nah, mungkin dia baik sekarang, tapi bagaimana dengan anak-anaknya nanti kelak, cucunya nanti kelak. Betul. Nah, jadi ada perselisihan nanti. Betul. Nah, ada mengaku-mengaku, ada baiknya diatur jumlahnya kemudian dibagi. Kalau memang yang ini nih, yang laki-laki mau kasih adik perempuannya silakan. Tapi buatkan. Kalau bisa tertulis ya. Tertulis. Untuk harus. jangka panjang ya, baik. Iya, untuk jangka panjang. Terima kasih Ustadz Maulana. Wah alhamdulillah sudah dijawab dengan jelas banget nih. Mudah-mudahan terjawab ya buat penanya. Baik jamaah akan kita lanjutkan nih. Tapi sebelumnya saya mau panggil dulu guru kita Ustadz Afif. Ustadz mohon izin nanya lagi nih Ustadz. Ya, ini nih banyak yang curhat juga nih. Bagaimana sih cara menghadapi saudara nih ya. Ada juga nih orang yang kalau di depan keluarga besar itu baiknya minta ampun gitu ya. Cari muka gitu ya. Tapi kalau di belakang ngomongin kita Ustadz. Nah hidup kok cari muka. Itu dia bukan cari uang. Duit. Langsung aja dijawab silakan Ustadz Afif. Izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dipaparkan oleh Ustadz Syam. Bukankah saudara adalah aurat kita? Bayangkan, untuk bersalaman saja ada mahramnya. Untuk bersalaman saja yang bukan mahramnya dilarang. Dia adalah aurat kita. Bagaimana mungkin kita buka auratnya? Kita buka aibnya. Apa saudara kita? Sejauh apa ia merugikan kita? Sehingga kita kemudian
menjelekkan ia di depan keluarga. Apa untungnya bagi kita? Hadirin, mari kita pahami, ia adalah darah daging kita. Ia adalah saudara kita. Ia adalah kandung kita. Satu ayah, satu bapak, satu kakek. Lantas apa kemudian yang membuat kita tega membicarakannya di depan keluarga? Hadirin dirahmati Allah, bagi yang dibicarakan, satu, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kemudian yang berbicara itu ternyata betul, itu adalah sifat buruk kita, introspeksilah. Agar kita menilai diri kita, oh ternyata kita memang salah. Oh ternyata ada banyak aduan-aduan tentang saudara kita mengadukan kepada paman, kepada keluarga, kepada bibi. Maka kita introspeksi, barangkali kita memang salah. Tapi kemudian ada lebih baiknya saling tegur dan saling sapa. Adalah komunikasi yang baik. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufirallahu ma qabla ayyatafarraqa. Dua muslim yang saling berdekatan, kemudian bertemu, berjabat tangan, saling minta maaf, Allah akan mengampuninya sebelum mereka dalam keadaan berpisah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita membicarakan aib saudara kita. Tidak ada untung bagi kita. Tapi kemudian yang dibicarakan ini ada untung. Pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwa ada transfer amal, ada transfer pahala sebelum kita membalas keburukan dengan keburukan. Ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan terhadap diri kamu. Jangan berhenti berbuat baik sekalipun kita dibicarakan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara sejatinya adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Bahwa kita punya saudara buruk, nasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihati bukan untuk dibicarakan. Ketika kita nasihati, dia tidak mau dinasihati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawassaw bil haqqi, nasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Maka bersabarlah. Barangkali nasihat kita belum sampai kepada saudara kita tersebut, atau ambil mediator lain. Siapa mediatornya? Orang yang punya pengaruh kepada saudara kita. Siapakah dia? Barangkali orang yang lebih tua, orang yang lebih dekat. Minta kasih tahu kepadanya. Misalnya katakanlah kita dekat dengan paman kita, paman tolong bilangin kepada kakak saya, kalau pinjem motor tolong dicuci. Itu motor saya bannya hilang satu. La haula wala quwata illa billah. Atau bilang, Bisa curhat ini. Curhat enggak kan? pernah dipinjam pernah motornya, bensin habis dan lain Hilang sebagainya. satu, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kepada orang yang menjadi mediator bahwa tolong saya hubungan ini agak sedikit retak agar kemudian menjadi mediatornya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mediator yang baik adalah mereka yang mempersatukan saudaranya. Apakah boleh berbohong? Pertanyaannya. Apakah boleh berbohong untuk menyatukan dua saudara? Diperbolehkan. Saya kasih misalnya. Gimana? Contohnya coba deh. Nah, Aku misalnya. penasaran banget nih. Begini. Waduh. Misalnya saya ketemu Ustadz Maulana. Ya. Ustadz, Ya. ditanyain sama Ustadz Mikdad. Oh iya. Salam hangat. Padahal Ustadz Mikdad umpama benci banget sama saya. Oh. Nah kemudian saya ketemu lagi. Salam dari Ustadz Maulana. Iya. Dia pengen ngasih uang. Oh. Nah tiba-tiba akhirnya terjadi romantis. Padahal Nanti saya salam-salam. ditagih dong. Enggak Masya juga Allah. sih. Nah itu saya yang tanggung jawab di situ. Baik, 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 baik. Baik, terima kasih Iya, Ustaz. Masalah tagih menagih, ini ada informasi menarik Nah, nih. itu yang mau saya Dari tanyain. CT Arsa Foundation. Wah, apa tuh, Masya Allah, tabarakallah, membuka yang luar biasa nih. Apa tuh? Terus menerus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui dua cara. Gimana tuh Ustaz? Melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan caranya nih. Nih, scan di men-scan sebelah sini langsung aja. Ini langsung aja. Cekrek. Tek, rek, 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 rek. Gampang banget ya. Gampang banget. Dengan cara itu kita bisa berdonasi untuk pendidikan dan kesehatan. Waduh, Masya Allah, pas banget bulan suci Ya, Ramadan, makasih insya banyak CT Allah. Arsa Foundation, Masya Terima Allah. kasih ya. Nah, pokoknya jamaah jangan lupa ya untuk berbuat kebaikan melalui berdonasi. Aku juga mau donasi dulu. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.